Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fajril Azikra dengan NIM 2201026111. Di sini berkesempatan untuk menganalisis salah satu perusahaan fintech terbesar di dunia, tepatnya di Amerika Latin yang bernama Nubank. Nubank sendiri adalah salah satu bank digital atau neobank dari Brazil yang didirikan pada tahun 2013 oleh David Vélez, Cristina Junqueira, dan juga Edward Weibel, yang dengan tujuannya yaitu menyederhanakan layanan keuangan dan juga memberdayakan penggunanya. Nubank sendiri pada tahun 2024 tercatat sebanyak 100 juta pengguna di daerah Brazil, Meksiko, Kolombia, dan juga negara Amerika Latin lainnya. Selanjutnya, lini bisnis atau layanan perbankan apa yang dikerjakan oleh Nubank? Untuk informasi resminya, teman-teman bisa cek di laman resmi mereka di sini. Di sana dijelaskan di mana mereka melayani kartu kredit tanpa biaya tahunan yang di mana bisa dikontrol penuh dari aplikasi. Lalu juga ada New Konta atau rekening digital, yaitu untuk transfer gratis dan juga bunga atas saldo kita masing-masing. Lalu juga ada pinjaman pribadi. Lalu ada fitur New Invest atau investasi untuk saham, obligasi, dan juga reksadana. Lalu juga ada fitur asuransi untuk jiwa terutama. Lalu selanjutnya ada fitur Pix, yaitu pembayaran instan yang cepat dan juga aman. Lalu juga ada fitur New Bank PJ, yaitu layanan bisnis bagi UMKM. Yang terakhir ada cryptocurrency atau di sana disebut fitur New Crypto, yaitu untuk perdagangan kripto. Selanjutnya kita akan coba menganalisis kinerja keuangan dari New Holdings, yaitu induk perusahaan dari Nubank itu sendiri. Pertama-tama, kita akan melihat di bagian income statement-nya atau laporan laba rugi, di mana teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama, mengalami pendapatan yang meningkat secara signifikan di bagian total revenue yang awalnya 5,63 miliar US dollar pada tahun 2023 menjadi 8,27 miliar US dollar pada tahun 2024. Ini menunjukkan ekspansi bisnis yang kuat dan pertumbuhan basis nasabah yang terus berkembang dalam satu tahunnya. Lalu provision for credit loss yang naik, yaitu beban kerugian kredit meningkat dari 2,29 miliar pada tahun 2023 menjadi 3,17 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan portofolio pinjaman, namun dibarengi juga dengan risiko kredit yang lebih tinggi tentunya. Lalu juga non-interest expense yang naik dari 1,78 miliar US dollar menjadi 2,29 miliar US dollar, sejalan dengan skala bisnis yang terus membesar. Lalu ada kenaikan laba di bagian laba sebelum pajak naik drastis dari 1,54 miliar US dollar menjadi 2,80 miliar US dollar. Lalu di bagian net income laba bersih meningkat dari 1,03 miliar US dollar menjadi 1,97 miliar US dollar, yaitu hampir 2 kali lipatnya. Lalu EPS earning per share naik, yaitu berawal dari 0,22 pada tahun 2023 menjadi 0,41 US dollar per lembar sahamnya, yaitu mencerminkan peningkatan nilai pemegang saham yang memberi sinyal positif bagi investor. Selanjutnya adalah laporan keuangan di bagian balance sheet-nya. Untuk laporannya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk keterangannya di sini adalah dalam satuan US dollar. Jika kita lihat, mereka mengalami kenaikan total aset yang awalnya total aset 43,300 juta sekian pada tahun 2023 menjadi 49,900 juta sekian pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya ekspansi bisnis dan pertumbuhan neraca perusahaan secara keseluruhan. Lalu juga ada pertumbuhnya liabilitas yang awalnya 36,900 juta sekian menjadi 42,200 juta sekian. Pertumbuhan ini dianggap normal karena sebagian besar pertumbuhan aset dibiayai oleh kewajiban berupa pinjaman atau deposito. Lalu mereka mengalami peningkatan di bagian total equity, naik yang awalnya 6 juta sekian menjadi 7.600 sekian. Ini mencerminkan akumulasi laba bersih dan mungkin juga penambahan modal baru, yang dimana ini positif untuk solvabilitas perusahaan. Lalu juga ada penguatan aset berwujud, tangible asset, di mana net tangible asset meningkat dari 5 juta sekian menjadi 6.800. Yang dimana artinya perusahaan membangun aset nyata, bukan hanya goodwill atau aset tak berwujud. Ini bagus untuk nilai real perusahaan. Lalu investasi modal meningkat, invested capital naik yang awalnya 7 juta menjadi 8 juta sekian. Ini menandakan Nubank semakin aktif dalam reinvestasi untuk ekspansi dan pertumbuhan. Lalu juga ada penurunan hutang, yaitu total debt menurun dari 957 juta menjadi 578 juta. Pengurangan utang ini menunjukkan manajemen risiko yang baik dan peningkatan kekuatan keuangan. Lalu yang terakhir ada peningkatan jumlah saham yang dimana naik sedikit dari sekitar 4,766 juta menjadi 4,819 juta. Ada kemungkinan dilusi saham ringan mungkin karena kompensasi ekuitas atau peningkatan modal.
melihat bagaimana cara New Bank mendapatkan profit dari kegiatan korporasi mereka. Yang dimana jika kita lihat pasti ada dari pendapatan bunga atau interest income yang berasal dari kartu kredit, pinjaman pribadi atau pembayaran cicilan. Lalu juga ada biaya interchange fees, di mana setiap kali pengguna menggunakan kartu New Bank untuk bertransaksi, New Bank mendapat sebagian kecil dari biaya transaksi atau biasa disebut biaya admin. Lalu juga ada pendapatan dari investasi dan produk keuangan lain, misal dengan tabungan dengan bunga, lalu investasi misalnya reksadana atau produk fixed income. Lalu juga ada produk layanan tambahan seperti misalnya pendapatan dari hasil asuransi, lalu fitur premium yaitu New Bank Ultravioleta, lalu juga ada kemitraan dengan e-commerce dan juga cashback lainnya. Analisis selanjutnya adalah berupa pertanyaan apakah New Bank masih beroperasi hingga sekarang atau telah kolaps? Jawabannya adalah New Bank masih beroperasi hingga sekarang dan menjadi salah satu layanan perbankan digital yang terbesar di bagian Amerika Latin, khususnya di Brazil dan juga Kolombia. Strategi yang coba dicanangkan oleh New Bank agar tetap relevan di zaman sekarang, di mana mereka mencoba menciptakan inklusi keuangan, di mana banyak masyarakat di Brazil dan Amerika Latin yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. New Bank mencoba menawarkan pembukaan rekening secara digital tanpa biaya administrasi tinggi. Lanjut, mereka mencoba meminimalisir biaya, di mana mereka menghilangkan banyak biaya tersembunyi yang bisa dikenakan oleh bank konvensional lainnya. Lalu juga ada pengalaman digital yang superior, di mana New Bank berfokus pada aplikasi mobil yang cepat, sederhana, dan intuitif. Lalu juga ada adaptif terhadap kebutuhan lokal, di mana New Bank memahami konteks lokal, misalnya menawarkan layanan cicilan, layanan investasi, layanan kripto, pembayaran tagihan, dan juga pengingat kredit yang sangat penting di pasar ini. Nah, apakah New Bank bisa dikatakan sebagai bagian kultur di keuangan modern di Brazil? Jawabannya adalah ya, mereka bukan hanya bank digital saja bagi banyak orang, terutama generasi muda. New Bank bisa menjadi simbol dari kebebasan finansial dan pemberdayaan. Mereka memiliki brand loyalty tinggi, bahkan banyak pengguna yang secara sukarela mempromosikan New Bank karena memiliki hubungan personal dengan brandnya. Produk mereka seperti kartu ungu atau Purple Card bahkan telah menjadi ikon budaya pop digital di sana.